Komnas HAM mengenai dugaan penyiksaan oleh polisi terhadap 4 terdakwa kasus pembegalan di Bekasi yang terjadi Juli tahun 2021 ini menimbulkan dugaan adanya salah tangkap dan rekayasa kasus. Polda Metro Jaya telah membantah dan juga menyatakan tidak ditemukan kesalahan prosedur penanganan keempat tersangka yang kini telah berstatus sebagai terdakwa. Kita akan bahas pagi hari ini sudah bergabung secara daring ada Pak Rusin, orang tua Muhammad Fikri yang menjadi terdakwa dalam kasus ini dan beliau nanti Pak Rusin ini akan terhubung secara melalui sambungan telepon dengan kami. Kemudian ada juga Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam yang juga tergabung secara daring dan juga ada Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Selamat pagi Pak Anam, Pak Beni. Selamat pagi, Baik, salam sehat. Salam sehat untuk kita semua. Ada Pak Rusin juga, saya coba sapa dulu. Pak Rusin, selamat pagi. Pagi. Baik, Pak Rusin terhubung secara melalui telepon dengan kami. Pak Rusin, saya ingin ke Anda dulu menanyakan terkait dengan apa yang terjadi saat itu penangkapan. Anda ada pada saat penangkapan itu? Oh saya ada. Ada. Apa yang terjadi saat itu, Pak? Ini saya, mamahnya, Pikri ada. Nah, pada saat itu dari jam 18.57 atau apa jam berapa lah gitu. Anak saya Muhammad Fikri setelah mengajar ngaji di musola datang ke warung. Nah, setelah datang ke warung ngambil handphone, tiba-tiba ada di depan jalan itu ada sekelompok segerombol orang lah gitu berhenti di depan warung saya, mengambil turun tanpa ada babi bu, tanpa ada izin langsung menarik anak saya persis di depan saya. Saya di depan mamahnya, dan itu terekam jelas di kamera CCTV yang kami punya di warung. Oke. Anda sendiri tentu sangat tahu ya aktivitas dari Fikri. Pada saat yang dituduhkan ke Fikri, kejadian pada malam pembegalan itu, Anda bersama Fikri? Oh, waktu pembegalan, waktu yang dituduhkan pihak kepolisian itu saya ya memang dekat sama Fikri. Nah, saya ada di warung lagi jualan, karena kan memang saya berjualan di warung. Fikri ada di musola keluarga, tempat di mana ia mengajar ngaji. Dan terekam jaraknya dekat itu ya Pak? Oh dekat, sekitar ya 7 meteran lah. Jadi warung itu musola keluarga itu di belakang warung saya. Dan keterangan di yang si bawa anak saya Muhammad Fikri berada di musola pada saat apa yang dituduhkan oleh pihak kepolisian Polsek Tembelang itu, dan juga disaksikan oleh banyak temannya, dan kita sudah buktikan di sidang pengadilan dengan menghadirkan saksi telematika Roy Suryo, dan bahkan Roy Suryo mengatakan 100%. Nah, anak saya Muhammad Fikri itu tidak terlibat pembegalan. Anak saya tidak berada di TKP. Apa yang dituduhkan oleh kepolisian pada saat itu. Pak Rusin, apakah memang Fikri selalu berada di musola dalam rentang waktu yang lama, misalnya dari malam hingga jelang subuh begitu? Oh iya, Mbak. Itu memang selalu ya, Pak? Memang selalu. Oke. Dia memang aktivitas dia waktu itu kan dia kuliah karena memang corona, ada COVID gitu. Jadi kuliahnya online. Mengajar ngaji, agak malam sedikit dia bantu-bantu saya di warung. Nah, selebihnya dia melakukan aktivitas selalu di musola keluarga itu. Itu musola keluarga? Iya. Dan selalu di tengah malam hingga subuh begitu ya Pak? Iya, selalu zikir di situ. Oke, baik. Apa yang kemudian Anda temukan setelah anak Anda ditangkap malam itu? Sekitar pukul 18 ya tadi Anda sebutkan. Anak Anda diambil, berapa lama kemudian Anda bisa ketemu dengan anak Anda lagi? Oh, saya ketemu lagi itu sekitar 2 Agustus, Mbak. Oke.
Kenapa begitu lama rentang waktunya baru bertemu dengan anak Anda? Karena tidak diizinkan sama pihak kepolisian, sama Polsek Tembelang. Tidak diizinkan dengan alasan? Masih dalam tahap penyidikan katanya. Oke. Dan saat bertemu kondisi Fikri waktu itu apa yang secara fisik ya, apa yang Anda lihat? Wah. Nggak tega saya, Mbak. Baik. Fisiknya nggak tega saya sebagai orang tua. Saya yang membesarkan anak, kok anak saya tiba-tiba seperti orang ketakutan kayak gini. Ada yang disampaikan Fikri ke Bapak waktu itu? Oh, ada banyak, Mbak. Dia bahkan sampai sumpah muhabalah sebagai seorang muslim, dia sumpah muhabalah saya. Kami sebagai seorang muslim, kalau seseorang sudah sumpah muhabalah, kami percaya, Mbak. Terkait dengan yang dia hadapi dengan pihak kepolisian, dia menyebut sesuatu mungkin? Kenapa? Ada yang dia ceritakan soal bagaimana perlakuan polisi? Oh iya, banyak pada saat penangkapan. Pada saat penangkapan dari di rumah di warung saya itu jam 18-an sampai dengan jam 03, jam setengah 4 dini hari lah. Dia berada di Telkom, disiksa, dipukul, diseret sama pakai sarung. Karena pada saat anak saya Muhammad Fikri itu sedang lagi mengajar ngaji, pakai celana panjang atau apa, kan masih pakai sarung dia. Oke. Jadi sarung yang dipakai gunakan sama speaker itu buat nyeret-nyeret anak saya di samping Telkom. Oke, baik. Jadi ada penyiksaan yang dia ceritakan ke Bapak. Oke, saya ingin ke Pak Anam dulu. Pak Anam, Komnas HAM juga menemukan sejumlah kejanggalan dari penetapan tersangka terhadap Fikri ini. Apa saja itu, Pak Anam? Ya, sebelum menjawab pertanyaan itu, ini biar jelas dulu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama begini, Komnas HAM tidak akan ikut campur persoalan putusan proses pengadilan yang sedang berlangsung saat ini. Karena memang nggak boleh mengintervensi pengadilan dalam proses apapun dan untuk apapun. Itu prinsip hak asasi manusia. Itu yang pertama dulu. Nah, yang kedua terkait kasusnya. Pertama memang ini sengkarutnya diawali dengan salah satunya ya. Kalau tadi Kabid Humas Polda Metro mengatakan bahwa penangkapan sesuai dengan prosedur koridornya dan lain sebagainya, betul. Kalau beranjak pada putusan pra peradilan, tapi putusan pra peradilan itu ya mengatakan demikian bahwa bukti-bukti yang ada itu yang sudah masuk kepada pokok perkara dikesampingkan. Jadi yang dilihat hanya prosesnya dan dua alat bukti. Nah, dua alat bukti itu kalau kita membaca dokumen pra peradilannya, pengakuan dari korban begal dan foto yang diambil oleh saudara keluarga dari korban pengambil begal itu setelah diinformasikan bahwa yang melakukan pembegalan di sana loh. Nah, menurut kami itu juga gak kuat kalau kayak begitu. Bukti petunjuk yang the auditu sebenarnya, yang itu dijadikan satu proses bukti di pra peradilan. Nah, lepas dari itu putusan pra peradilan mengatakan demikian. Nah, terkait adanya penyiksaan, sebelum terlalu jauh saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Kompolnas, ke Pak Beni ya. Koordinasi Komnas HAM dan Kompolnas ini ya sebenarnya salah satunya menguak misteri ini. Jadi ketika kami mendapatkan informasi dari berbagai saksi, termasuk juga korban 9 orang ya, jadi 4 orang yang sekarang terdakwa tambah 5 orang lagi yang kebetulan waktu itu ditangkap secara bersama-sama mengatakan, dan keluarga juga mengatakan ditangkapnya jam sekian, terus masuk ke Telkom dan lain sebagainya. Terus ketika kami nanya ke pihak Polsek juga bilangnya begitu, masuk ke Polsek kurang lebih ya jam 8 itu, dan kami diberikan foto. Jadi diberikan foto, cek loh, kok foto kok modelnya kayak cropping. Kita tanya, ini ada foto yang lengkap enggak? Ya, ada yang foto yang lengkap enggak? Karena foto itu menjelaskan bahwa itu kedatangan pertama di Polsek. Nah, ketika kami
katanya nanti ada sampai berhari-hari nggak ada. Ternyata kami koordinasi sama Kompolnas waktu itu, komunikasi, dikasihlah berkas dari teman-teman Kompolnas, dan di situ ada foto aslinya malah. Yang foto yang jam 3, 27 menit, 51 detik itu dari Kompolnas. Jadi kami ucapkan terima kasih itu. Itulah menguak misteri sebenarnya. Di sisi yang lain awalnya ada dua keterangan. Keterangan dari korban dan anggota keluarganya itu mengatakan nggak langsung ke Polsek. Ya. Terus dari teman-teman Polsek itu mengatakan langsung ke Polsek. Dengan bukti foto yang di cropping itu awalnya. Dan foto itu dijawablah dengan foto aslinya yang ternyata masuk jam 3, 27 menit 51 detik. Jadi itu poin yang sangat penting, bahwa memang ada ruang transit sebelum ke Polsek. Jadi kalau ada ruang transit kayak begitu, yang ilegal kayak begitu, ya banyak kasus dengan jenis kayak begitu memang terjadi penyiksaan. Dan bukti-bukti penyiksaan dan sebagainya diutarakan dan sebagainya itu kuat sekali. Itu background kasusnya. Kemudian ada cacat prosedur apa lagi yang Anda temukan dalam penetapan ini? Saya kira karena memang ada ruang transit yang sangat panjang dan berbagai kesaksian yang kami juga terima, dan bagaimana metode menutupi kasus ini, saya kira di ruang itulah ruang pengakuan. Dan kami sangat-sangat menyesalkan bahwa di zaman seperti ini pembuktian itu didasarkan pada pengakuan. Padahal semangat Pak Kapolda beberapa kali bertemu dengan Komnas HAM itu, ya setiap kasus harus ditangani dengan saintifik gitu. Jadi pendekatan ilmiah untuk investigasinya, bukan pengakuan. Kalau pengakuan pasti potensial penyiksaan, dan ini terbukti di kasus Fikri dan kawan-kawan ini. Dan jadi Anda menilai bahwa pengakuan Fikri ini bisa saja berada di bawah tekanan dan dia sebenarnya tidak melakukan pembegalan itu, begitu Pak Anam? Ya, kalau bukti-bukti yang kami dapatkan memang mengarah pada Fikri tidak berada di tempat waktu kejadian. Ya, tidak ada di tempat waktu kejadian, termasuk beberapa waktu yang lalu kami juga dihubungi sama Mas Roy Suryo, dijelaskan pendekatan teknologinya yang lihat CCTV dan sebagainya. Nah, itu kemiripan wajah, terus juga objek motor itu memang sesuai dengan karakter yang ada di CCTV, dan mengatakan objek itu ada di lokasi di mana CCTV itu memang berada. Jadi CCTV bukan rekayasa. Dia bilang begitu. Baik. Saya ingin ke Pak Beni dulu. Pak Beni, sebenarnya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, apa saja yang harus dipenuhi unsurnya oleh polisi? Ya, untuk kasus ini kami dari Kompolnas juga menerima pengaduan dari Ketua Gerakan Masyarakat Pro Justisia Kabupaten Bekasi. Kemudian kami tidak lanjuti, kami minta klarifikasi, kemudian kami juga sudah terima balasannya. Memang ketika kami terima balasannya tentunya secara normatif sudah dijelaskan tahapannya. Dari sejak laporan masuk, kemudian datang ke TKP, olah TKP, pemeriksaan saksi, kemudian penyitaan barang bukti, dan dilanjutkan dengan penangkapan tersangka. Nah, dalam kasus-kasus kekerasan ini memang prosesnya dalam beberapa kasus itu jadi lebih dinamis daripada kasus penipuan, penggelapan dan sebagainya. Nah, inilah yang sering memang kemudian menimbulkan masalah ketika anggota di lapangan di satu sisi ingin cepat mengungkap kasus, kemudian di sisi lain mungkin menghadapi kendala di lapangan, masalah alat bukti dan sebagainya, ataupun tersangkanya tidak mengaku dan sebagainya. Disinilah potensial terjadi hal-hal yang kemudian akan menjadi komplain masyarakat. Nah, dalam kaitan dengan kasus ini, terlepas dari temuan yang sudah diperoleh oleh Pak Anam, ini memang proses peradilan sedang berjalan, sehingga marilah kita ikuti dan kita hormati proses pembuktian yang sedang dilaksanakan. Nah, kami juga menerima klarifikasi ini bahwa gugatan pra peradilan sudah dilaksanakan dan ditolak
kemudian jaksa penuntut umum ketika menerima berkas, ini tentunya sangat hati-hati karena apa? Merekalah yang nantinya harus bertempur lah ya di meja persidangan itu untuk membuktikan. Sehingga kalau nggak yakin, saya yakin pasti menolak ataupun minta dilengkapi dan sebagainya. Oleh sebab itu ketika di pengadilan dibuka dengan pembuktian, ahli dihadirkan, kemudian tambahan saksi yang meringankan dan sebagainya, ini diharapkan nanti akan ada objektivitas, kemudian kebenaran bisa ditegakkan, dan keadilan bisa diperoleh. Oke, Pak Beni, kalau melihat catatan Komnas HAM, keterangan dari orang tua, kemudian juga keterangan dari Polda Metro Jaya, begitu, apakah Anda menilai penetapan tersangka dan prosedur yang dilakukan dalam kasus Fikri ini sudah sesuai, sudah benar begitu? Apakah seperti itu Pak Beni? Tapi kita jawab ini usai jeda ya Pak Beni. Kita tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kami akan kembali saat lagi.